warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang saat ini berhalangan hadir, kemudian yang akan diwakili oleh Ibu Wakil Dekan satu. Kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Dekan satu, Ibu Dr. Yanti Lanti MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Yudi Munadi MAG. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan satu, Ibu Salama Agung PSD. Kemudian yang saya hormati Kabak FITK. Kemudian Bapak Ibu Bapak Ibu Kaprodi dan Tekprodi di lingkungan FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian tentu yang kami hormati eh, Bapak Ibu tamu kehormatan kami, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Madrasah yang berkenan meluangkan waktunya. Kami yakin Bapak Ibu banyak kegiatan tetapi masih menyempatkan diri untuk hadir pada ruang virtual Zoom ini. Jadi kami sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian Bapak dan Ibu, saya tadi lupa rekan saya Bapak Dr. Ranset di MAG yang eh, bersama-sama dalam menangani PLP di lab FITK. Dan kemudian ada juga beberapa rekan-rekan mahasiswa yang juga hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang sangat cerah ini. Kita diberikan nikmat yang luar biasa, tentu nikmat iman, Mereka aja. yang Mereka nikmat enggak bisa Islam. dia jadi langsung namaku pernah ini Zoom dulu. Nah, kemudian tentu sehat Bapak Ibu ya dan nikmat waktu. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini yaitu dari saya selaku moderator ya Jadi atau MC dan kemudian nanti pemaparan ya sambutan sekaligus pemaparan kebijakan tentang perubahan pola magang kependidikan dari yang sebelumnya menjadi yang pertama PLP dengan pola kolaboratif team teaching dan ada pola pilihan berikutnya yaitu AM yang akan juga dipaparkan oleh Ibu Wakil Dekan satu. Namun untuk keberkahan kegiatan kita di pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu, pemaparan untuk acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus kami mohon Ibu Wakil Dekan satu untuk memberikan pemaparannya tentang kebijakan Fakultas FITK tentang magang pendidikan tahun 2025 dan 2026 ini. Kepada Ibu Wakil Dekan satu, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Takidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu Waalaikumsalam wassalamu warahmatullahi ala wabarakatuh. asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak dan Ibu, kita di universitas ini masuk di tahun akademik ya, ganjil 2025 gitu. Eh, yang kembali lagi kami menyapa Bapak dan Ibu di semester ganjil 2025 ini dengan kegiatan kita menyebutnya sekarang magang kependidikan Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak hanya di sekolah tingkat
anak usia dini sampai dengan sekolah menengah gitu ya yang mengalami perubahan kurikulum. Di kita juga di tingkat universitas itu kita mengalami review dan perubahan kurikulum. Nah, di tahun 2025 ini kita menghadapi kurikulum yang baru. Di kurikulum yang baru ini ada berbagai hal yang kemudian menjadi baru yang akan berdampak juga terhadap sekolah Bapak dan Ibu. Di antaranya adalah magang kependidikan yang kita sudah bekerja sama sangat lama sekali dengan Bapak dan Ibu ya, Bapak Ibu kepala sekolah maupun koordinator Pamong, Bapak Ibu guru di sini yang hadir, mungkin dari sejak namanya P2KT gitu ya, eh, kemudian namanya PLP, dan yang sekarang kita menggunakan nama magang kependidikan. Nah, untuk magang Jadi kependidikan tekniknya ini, Bapak dan Ibu nanti Pak masuk Ketua Lab dan Pak Mulyadi ya, sebagai bagian dari laboratorium Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan bisa membagikan juga ke Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru di sini terkait dengan pedoman magang kependidikan kita gitu ya. Nanti silahkan untuk dibagikan karena apa yang dipaparkan oleh saya maupun nanti Pak Takidin itu mungkin bagian kecil-kecilnya saja gitu yang menjadi stressing di kegiatan ini. Bapak dan Ibu, pola magang kependidikan ini ada dua. Yang pertama adalah yang eh, kita namakan sebagai asistensi mengajar. Asistensi mengajar itu ada asistensi, kita membuka ya, asistensi mengajar satu, dua, dan tiga gitu ya. Asistensi mengajar satu ini sama dengan PLP satu dan 100 PLP orang. 2, hanya stressingnya yang berbeda atau titik fokusnya yang berbeda. Kemudian kalau asistensi mengajar dua, itu ke arah pengabdian di sekolah, asistensi mengajar tiga itu ke arah eh, terkait dengan riset manajemennya gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk melakukan ini semua nanti kami memberikan pilihan kepada Bapak dan Ibu apakah akan menggunakan pola asistensi mengajar ini. Paling tidak kalau semester sekarang itu asistensi mengajar satu ya Bapak dan Ibu karena mahasiswa kita yang sekarang sedang melakukan magang pendidikan ini pada dasarnya mereka sudah mengambil KKN-nya gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengkonversinya itu ke asisten mengajar dua nanti di semester di angkatan yang akan datang gitu ya, itu kita akan mencoba menawarkan asistensi mengajar satu dan asistensi mengajar dua sehingga keberadaan mereka di sekolah itu bisa lebih panjang. Nah, asistensi mengajar ini namanya juga asisten ya Bapak dan Ibu ya. Di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan mahasiswa kami itu sebagai asistennya Bapak Ibu guru ya di sekolah, baik itu sebagai shadow teacher maupun sebagai supporting teacher gitu di sekolah. Itu untuk asistensi mengajar. Nah, apa yang diharapkan dari asistensi mengajar ini, mereka mendapatkan keterampilan mengajarnya tadi lewat learning by doing. Jadi lewat observasi, lewat praktek yang mereka lakukan dalam kesehari-hariannya sebagai asisten dari Bapak Ibu guru gitu. Itu untuk yang pertama, pola yang pertama magang kependidikan Bapak dan Ibu. Dan ini karena sifatnya asisten mengajar gitu ya, bisa dilakukan satu guru satu asisten, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, yang kedua, magang kependidikan ini bersifat PLP kolaboratif. Jadi apa tim teaching kolaboratif gitu ya. Jadi pengenalan sifatnya hanya mengenalkan lapangan persekolahan kepada mahasiswa kita sehingga mahasiswa kita timbul hasratnya, timbul keinginannya untuk menjadi guru gitu ya. Nah, ini perlu bantuan dari Bapak dan Ibu gitu ya, bimbingan dari Bapak dan Ibu guru terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kegiatan PLP kolaboratif ini. Jadi karena sifatnya adalah mereka berkolaborasi dalam mengajar gitu ya. Jadi sifatnya tim teaching nanti mereka satu bukan perorangan, jadi per kelompok ya. Satu kelompoknya itu sekitar 3 sampai 4 orang. Nah, satu kelompok ini yang nantinya
akan diberikan kesempatan oleh Bapak dan Ibu untuk melakukan praktek mengajar di kelas Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi kegiatannya ada observasi dan ada praktek mengajar. Bapak dan Ibu memberikan kesempatan dan mengawasi bagaimana keterampilan mereka di dalam mengajar itu lewat beberapa kali pertemuan. Kalau nggak salah minimalnya itu mereka berperan sebagai guru model paling tidak 3 kali gitu ya, sudah berperan menjadi guru model di sekolah Bapak dan Ibu, dan itu dilakukan dengan bimbingan yang lumayan ketat ya dalam hal meningkatkan gitu ya hasrat mereka untuk menjadi guru gitu. Jadi itu based on-nya penilaiannya bersifat penilaian formatif Bapak dan Ibu. Jadi continuous improvement ya. Jadi mereka mengajar, misalnya satu orang menjadi guru model, yang lainnya sebagai supporting teacher, nanti di kelas itu ngebantu, misalnya ketika pembelajaran kelompok memfokuskan peserta didik, kemudian membantu perlengkapan dan sebagainya. Ketika mereka ngajar itu bersama-sama satu kelompok itu di dalam satu kelas, Bapak dan Ibu, sehingga meningkatkan, karena mereka kan mahasiswa ini dalam hal gitu ya, dalam hal kita bukan PPG gitu ya, bukan pendidikan profesi, tetapi masih sarjana S1 menghasilkan sarjana pendidikan, yang diharapkan mereka punya keinginan untuk bisa melanjutkan ke PPG gitu. Kalau yang asistensi mengajar itu sifatnya membantu aktivitas dari Bapak dan Ibu guru gitu ya, sebagai asisten Bapak Ibu guru. Nah, kalau yang ini memang Bapak Ibu gurunya dan ke sekolah itu diharapkan juga memberikan bimbingan-bimbingan kepada calon-calon mahasiswa yang berhasrat menjadi guru ini. Jadi ada 2 pola itu yang kita berikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah pola asistensi mengajar, di mana mahasiswa kita itu menjadi asistennya Bapak dan Ibu di sekolah. Yang kedua adalah pola PLP kolaboratif. Nah, dari kedua pola ini Bapak dan Ibu itu berimbas juga terhadap administrasi keuangan gitu ya. Jadi karena yang pertama itu adalah asistensi mengajar, menjadi shadow teacher ataupun supporting teacher di sekolah. Ini dari kita, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, berimbas kepada anggaran ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya ya, baik itu PLP 1 atau PLP 2 ataupun misalnya P2KT, dari ada administrasi yang memang diberikan oleh kita Fakultas Ilmu Tarbiyah kepada sekolah. Nah, untuk asistensi mengajar ini baik itu 1, 2 ataupun 3, itu karena sifatnya tadi magang gitu ya, magang asisten di sekolah itu kita tidak memberikan administrasi keuangan kepada sekolah. Nah, berbeda dengan yang PLP 1 atau PLP 2, karena sifatnya observasi dan melatih keterampilan mengajar agar mahasiswa kita punya hasrat menjadi guru. Ini masih menggunakan pola administrasi keuangan yang lama. Jadi sekolah dari guru pamungnya sesuai dengan SBM ya Bapak dan Ibu. Kalau di kami itu ada yang aturan terkait dengan Kementerian Keuangan gitu ya, SBM yang harus dibayarkan, honor yang harus dibayarkan untuk kegiatan model PLP ini. Nah, itu ada aturannya. Nah, beberapa sekolah Bapak dan Ibu yang sudah melakukan pola asistensi magang kependidikan dengan asistensi mengajar, ini kita juga open ya, kalau misalnya sekolah Bapak dan Ibu berkeinginan untuk membayarkan mahasiswa kita dari transportnya dan sebagainya gitu, itu dipersilahkan. Ini sebagai best practice saja, misalnya ketika mahasiswa kita itu melakukan asistensi mengajar di sekolah Hikari di Tangerang Selatan, maka mahasiswa kita itu mendapatkan cost gitu ya, mendapatkan uang transport sekitar 60.000 per kedatangan mereka. Nah, itu untuk yang asistensi mengajar ya. Jadi, tapi kalaupun misalnya sekolah ingin menggunakan mahasiswa kita sebagai shadow teacher atau sebagai supporting teacher, atau yang membantu guru di dalam tugas-tugas keguruannya gitu, dan
sifatnya sukarela itu juga silahkan gitu ya Bapak dan Ibu. Cuman memang imbasnya itu tadi gitu ya dari pemilihan asistensi mengajar dengan PLP 1 dan 2 itu yang berbeda. Kalau asistensi mengajar ini sifatnya individual Bapak dan Ibu ya. Jadi silahkan misalnya saya ingin satu orang guru asistennya satu, ya boleh nanti dari pihak lab menyediakan itu. Kemudian atau asistensi saya satu orang guru di asistensinya oleh 2 orang gitu mintanya sekolah. Ya silahkan gitu. Tapi modelnya seperti itu. Nah kalau yang PLP itu modelnya kolaboratif dan nanti satu orang guru itu membimbing satu kelompok. Satu kelompoknya bisa ada 3 atau 4 orang gitu ya. Nanti seperti biasa kalau itu ya Bapak dan Ibu kalau memilih PLP kolaboratif maka sekolah akan mendapatkan honor bagi guru gurunya gitu guru pamong kemudian koordinator pamong dan kepala sekolah. Tapi kalau asistensi mengajar itu tadi karena sifatnya adalah memberikan layanan kepada sekolah gitu ya. Eh, itu jadi tidak dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu tidak mengalokasikan untuk anggaran di situ, tapi kalau sekolah akan mengalokasikan untuk mahasiswa kita itu dipersilahkan gitu ya, dan tentu saja dengan aturan-aturan yang memang dimiliki oleh sekolah. Itu hal yang berbeda untuk di kurikulum 2025 ini Bapak dan Ibu. Nanti Pak Takidin akan menjelaskan lebih lanjut dari pedoman yang memang sudah ada ya Bapak dan Ibu di kurikulum 2025 ini. Dengan pola apapun yang dipilih oleh sekolah, tentu kita sangat berterima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu ya untuk bisa bekerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan Bapak dan Ibu, terutama untuk yang SMA ini ya, untuk yang SMA, karena sudah bekerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak dan Ibu ya, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu ada untuk penerimaan mahasiswa baru sebagai info ya Bapak dan Ibu terutama untuk level SMA ini terutama ya itu ada bagian yang sifatnya talent scouting atau kerjasama gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti ada berbagai pola yang memang diberikan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mitra-mitra kita gitu ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memang bermitra dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan murid Bapak dan Ibu ada yang berminat untuk masuk di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan gitu ya. Kami membuka dengan sangat leluasa untuk mengikuti beberapa jalur kemitraan kita gitu. Jadi itu sangat terbuka. Di kemarin itu kalau yang memanfaatkan apa jalur kemitraan ini ya gitu itu sudah beberapa sudah ada yang memanfaatkan ini dan kita sangat senang gitu ya ketika Bapak Ibu juga memanfaatkan kemitraan uh, untuk calon-calon terbaik siswa-siswa di sekolah Bapak dan Ibu yang memiliki prestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik Bapak dan Ibu ya. Misalnya Bapak dan Ibu punya murid yang berminat masuk ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan prestasi tahfidz atau hafiz Quran gitu ya, paling minimal 5 juz gitu ya, itu nanti silahkan kita sangat open. Atau misalnya punya prestasi yang lain dari murid-muridnya dan berminat di kami gitu, itu akan menjadi bagian prioritas bagi sekolah-sekolah yang memang sudah bekerja sama, termasuk bekerja sama dalam penempatan PLP, baik itu PLP dengan pola asistensi mengajar maupun PLP dengan pola kolaboratif gitu ya. Jadi magang pendidikan dengan pola asistensi mengajar, maaf, maupun magang pendidikan dengan pola PLP kolaboratif tadi. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu semua. Mohon kerjasamanya kembali. Saya yakin ini karena di antara semua mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang kependidikan, baik itu yang menjadi asisten, kalau menjadi asisten mengajar itu biasanya si mahasiswa-mahasiswanya memang sudah punya minat yang tinggi
untuk menjadi guru ya Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti PLP memang harus ditumbuhkan minatnya untuk menjadi guru. Mudah-mudahan minat mereka untuk menjadi guru itu menjadi bertambah besar ketika mereka menggunakan magang kependidikan ini. Kita berharap memang kalau dari fakultas paling tidak 70% dari mahasiswa kita memang linier ya dengan keilmuannya melanjutkan ke PPG dan menjadi guru pada akhirnya. Seperti juga Bapak dan Ibu semua di sini yang menjadi guru yang insya Allah kalau pahala guru mah ya mengajarkan ilmu menjadi jariah sepanjang hayat kita Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Yanti Harlanti atas sambutan sekaligus pemaparan terkait dengan perubahan kebijakan terkait dengan kurikulum eh, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Bapak dan Ibu, kurang lebih pemaparan beliau adalah bahwa perubahan dalam magang kependidikan itu ada dua pola, yaitu pola PLP dan pola asistensi asistensi mengajar, di mana PLP walaupun itu suratnya Bapak Ibu kita masih satu surat ya kepada Bapak Ibu PLP, karena pada keinginannya memang kami bisa Bapak Ibu bisa menerima mahasiswa yang kami ajukan itu dan kemudian berkelompok, akan tetapi ada beberapa sekolah yang melaporkan bahwa menerima mahasiswa kita dengan syarat tidak bersedia menerapkan uh, kolaboratif tim teaching, yaitu 3 sampai 4 mahasiswa masuk ke dalam kelas secara bersamaan. Maka kami mempercepat untuk melakukan yang namanya asistensi mengajar, yaitu silahkan tetapi dengan pola asistensi mengajar. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya saya izin dari lab untuk memaparkan beberapa hal, yaitu pertama terkait dengan jadwal, yang kedua dengan pemaparan dulu. Saya izin lebih awal jadwal dulu Bapak Ibu. Nanti baru pemaparan secara detail bagaimana pelaksanaan PLP dengan kolaboratif tim teaching dan yang asistensi mengajar. Bapak Ibu, saya izin share screen. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini masih nomenklaturnya masih PLP Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa saya sesuaikan yaitu dengan PLP dan asistensi mengajar kalau memang banyak sekolah yang Ya, maaf mengajukan. suaranya nggak kedengeran, Pak. Ya, punten Pak Bapak Ibu yang lain bisa dengar suara saya. Jelas sih Pak, Terdengar. suaranya jelas Pak. Kedengaran, kedengaran, Ya, Pak. punten Ada Ibu. dia. Jelas, jelas suaranya jelas. Jelas Pak, jelas. Baik, tampaknya Ibu bisa menyesuaikan dulu ya Bu. Terima kasih Bu konfirmasinya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah konfirmasi juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adapun terkait dengan PLP dan AM ya Bapak Ibu, ini jadwalnya, ini sudah kami mintakan kepada mahasiswa untuk menyerahkan secara langsung kepada Ibu ya. Kami kepada Bapak Ibu dan kami di lab itu selalu menyarankan gini, ini kita sama-sama pendidik ya Bapak Ibu ya. Ya tentu tujuan kita adalah mendidik. Kami juga sudah menyampaikan gunakan bahasa yang sopan dan santun dengan cara. Jadi kami dari sini itu selalu mewanti-wanti gitu ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ada mahasiswa kami yang mungkin karena satu dan lain hal yang kurang sesuai gitu cara penyampaiannya kepada Bapak Ibu, kami mewakili lab kami mohon maaf atas kekurangan mahasiswa-mahasiswa kita itu. Kenapa saya kok memilih kata kita? Itu adalah mahasiswa kami dan mahasiswa Bapak Ibu juga. Kita semua adalah yang membimbing anak-anak bangsa ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kemudian ini jadwal Bapak Ibu ya. Ini kan dari perencanaan dari kami, kemudian kami sudah melakukan pembekalan kepada mahasiswa kita. Kemudian mahasiswa itu kami minta untuk melakukan konfirmasi Bapak Ibu ke Bapak dan Ibu yang sebagai sekolah tujuan. Oke Bapak Ibu, mohon maaf ini.
Nah, kemudian Bapak Ibu, nah hari ini kita rapat, nanti siang juga kami akan rapat dengan dosen ya. Sifatnya sebetulnya bukan rapat tapi refreshment Bapak Ibu, penyegaran. Karena kan PLP ini berulang-ulang setiap semesternya ya. Ada yang ganjil, ada yang genap gitu. Nah, nanti siang juga rapat koordinasi atau penyegaran dengan Bapak Ibu dosen pembimbing ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu kepala sekolah dan kepala madrasah, eh, pembukaan PLP itu ini kami sudah meminta ya, yaitu dihadiri oleh dosen pembimbing sebagai representasi daripada UIN Jakarta gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, pembukaannya itu kami menetapkannya di tanggal 1 sampai 5. Namun ada satu sekolah yang karena kondisi tertentu sudah menyampaikan melalui mahasiswa kami, boleh nggak pembukaan PLP atau AM ya, asistensi mengajar itu di luar tanggal itu karena kepala sekolahnya ada keperluan. Tentu kami menyesuaikan juga dengan kondisi dan situasi di sekolah Bapak Ibu. Jika memang tanggal 8, ya monggo Bapak Ibu. Itu bukan not big deal gitu. Itu bukan masalah gitu yang besar ya. Ya sudah kita hormati namun berkenan Bapak Ibu untuk mahasiswa kami tetap diizinkan, mahasiswa kita itu diizinkan untuk melakukan PLP 1 dimulai dengan tanggal 1 atau tanggal 2 ya. Nah, karena kita juga berpacu dengan waktu. Silahkan Bapak Ibu untuk pembukaannya bisa di tanggal dimundurkan, tetapi berkenan Bapak Ibu untuk mempersilahkan mahasiswa kita mulai melakukan observasi terkait dengan kultur budaya dan kebiasaan baik di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini Monef, ini Bapak Ibu ada yang nanya Monef 1 PLP. Nah ini kami Bapak Ibu ya, yaitu dihadiri oleh FTK melalui Zoom, keuangan dan hanya mahasiswa saja gitu. Jadi tidak melibatkan Bapak Ibu. Kami tahu bahwa Bapak Ibu juga punya kegiatan lain yang banyak gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada yang terlewat Bapak Ibu, yaitu nanti pada tanggal 11 insya Allah kami akan mengundang ya Bapak Ibu Pamong. Nah, terkait untuk penyegaran bersama-sama bagaimana melakukan pembelajaran di kelas gitu ya. Ibu dan Bapak, berikutnya PLP 1, PLP 2 ya. Nah, PLP 2 itu diagendakan PLP 2 atau AM Bapak Ibu ya. Nah, itu diagendakan 15 sampai 7 November gitu, 2025. Nah, kemudian ini Monef-Monef ini semua kami ya. Nah, Bapak Ibu, itu ada yang namanya ujian praktik ya. Nah, ujian praktik itu ada dua. Ada yang menggunakan kalau yang CTT yaitu kolaboratif itu maka mereka menggunakan ujiannya boleh melalui apa prosesnya ya. Nah, nanti tidak ujian praktik tertanggal yaitu tanggal 27 sampai 31 tetapi mereka diambil dari prosesnya gitu. Itu boleh gitu. Nah, tentu atas rekomendasi dari guru pamong dan persetujuan dari dosen pembimbing. Oleh karena itu, mohon nanti Bapak Ibu yang guru pamong, kami akan menyampaikan juga Bapak Ibu sama pamongnya nanti pada saat rapat di tanggal 11 terkait dengan praktik, karena kan Bapak Ibu kepala sekolah itu terkait dengan kebijakannya saja gitu ya. Nah, tapi kalau mau menyampaikan lebih awal, tentu kami sangat berterima kasih. Ibu dan Bapak yang kami hormati. Yang berikutnya adalah tanggalnya kemudian tanggal 27 sampai 31 itu kan dari kami Bapak Ibu dan tentu kami juga memberikan kewenangan penuh kepada Bapak Ibu jika memang di luar tanggal ini gitu ya karena boleh jadi Bapak Ibu punya kegiatan yang ternyata beriringan dengan tanggal ini yaitu kami mempersilahkan tentu mahasiswa guru Pamong atas pengetahuan kepala sekolah dan koordinator Pamong itu berkoordinasi dengan dosen pembimbing gitu. Jadi kita fleksibel saja Bapak Ibu. Yang penting kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik gitu Bapak Ibu. Jadi semuanya kita buat sama-sama enak lah gitu ya. Artinya sama-sama nyaman gitu. Tidak ada merasa ter- terganggu kira-kira begitu. Nah, Bapak dan Ibu, itu ya. Ini terkait jadwal sudah saya sampaikan juga ke mahasiswa untuk disampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya saya izin untuk menyampaikan tadi yang dipaparkan oleh Ibu Wakil Dekan 1 terkait dengan kebijakan ini ya.
eh, perubahan ini. Saya mohon izin mungkin agak panjang Bapak Ibu ya. Eh, tapi tidak panjang banget, cuma agak panjang dari biasanya gitu. Dan saya izin untuk langsung menyampaikan ini modulnya ya Bapak Ibu, yaitu modul magang kependidikan Bapak Ibu ya. Ini baru kita susun Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan langsung kepada mungkin sedikit pengertiannya. Ini latar belakang kita Halo, lewat. Pak Hadi. Ya, Pak. Ya, ini landasan-landasan kita lewat. Saya izin untuk ketujuan aja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apa tujuannya? Yaitu ini PLP 1 itu satu SKS Bapak Ibu ya. Dan dilakukan selama dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, itu dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik gitu ya. Nah, kegiatannya terhadap pengamatan terhadap suasana dan kultur sekolah, kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan pembiasaan baik di sekolah. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini hanya masih observasi gitu, dan itu hanya 1 minggu kurang lebih gitu ya. Nah, berikutnya PLP 2. Nah, ini baru intinya adalah mulai dari perencanaan pembelajaran sampai dengan evaluasi pembelajaran. Nah, itu bisa dilakukan secara daring dan luring, dan tentu Bapak Ibu kami sangat menghormati kebijakan sekolah gitu ya. Bukan kami yang menentukan daring atau luringnya gitu. Karena nanti pasti mengikuti di sekolah. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Wadek 1 ya, AM, asistensi mengajar, bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas madrasah atau sekolah dan memperluas akses kerjasama antar perguruan tinggi gitu ya. Nah, kemudian dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian selain itu eh, juga bertujuan untuk mendiseminasikan produk-produk pembelajaran FTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta yang bersifat kreatif dan inovatif untuk peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah atau sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Sebetulnya sama Bapak Ibu ya tujuannya. Nah, kemudian eh saya izin ke beban belajar Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, beban belajar untuk PLP 1 itu adalah 1 SKS, yaitu setara dengan 1 minggu dan paling lama 1 bulan kalau memang jarang ke sekolah. Tetapi kan kita padatin jadi cukup 10 hari gitu ya. PLP 2 eh, memiliki bobot 3 SKS dalam bentuk praktik mengajar gitu ya selama 3 bulan. Selama 2 bulan dan paling lama 3 bulan. Tetapi Bapak Ibu kita 3 bulan. Kita 2 bulan saja yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 gitu ya. Kok lebih 2 bulan karena ada PLP 1 gitu. 10 harinya. Ibu dan Bapak. Nah AM itu yang AM itu ditempuh 8 sampai 12 SKS. Tapi Bapak Ibu kenapa 8 di sini? Jadi kami perlu jelaskan asistensi mengajar itu 8 karena mahasiswa ikut pengabdian dan harus 4 bulan. Tetapi posisinya sekarang mahasiswa-mahasiswa kita yang ikut PLP ini yang mungkin bagi sekolah yang tidak bersedia menggunakan collaborative team teaching, maka kami anjurkan untuk memilih AM itu adalah cuma mereka 4 SKS. Posisinya mereka sudah KKN Bapak Ibu. Jadi mahasiswa kita itu kenapa seperti gerasa kerusuk Bapak Ibu kami mohon maaf betul ya. Jadi kayak cepet-cepet dikarenakan mahasiswa kita itu mayoritas baru pulang dari KKN. Bahkan sampai hari ini masih ada yang baru dalam perjalanan pulang dari KKN gitu ya Bapak Ibu. Dan sehingga yang 8 SKS ini itu menjadi 4 karena yang empatnya adalah KKN gitu ya Bapak Ibu. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini persyaratan kami lewatkan. Ini juga tidak usah Bapak Ibu ya. Eh, ini juga kami lewatkan. Nah, Bapak Ibu, eh, ini nanti Bapak Ibu, dosen pembimbing itu melakukan pembimbingan ya Bapak Ibu untuk apa PLP 1 itu 1 kali. Ya, karena ini kan kadang di PLP 1
itu dosen pembimbing hanya mengantar gitu ya. Nah, kemudian di PLP 2 itu diharapkan dosen pembimbing melakukan pembimbingan Bapak Ibu ya. Itu secara daring atau luring itu 3 kali Bapak Ibu ya. Namun Bapak Ibu, kami kalau untuk datang ke sekolah itu tentu disesuaikan dengan situasi ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon kalau di sini ternyata 3 kali, kemudian dosen-dosen kita datangnya tidak 3 kali, kami mohon maklum gitu ya. Dikarenakan semakin tahun itu mahasiswa semakin banyak, sementara penambahan dosen tidak banyak. Artinya kesibukan dosen mengajar juga luar biasa padatnya gitu ya. Ada yang sampai berapa puluh SKS gitu. Nah, jadi kita kita adalah keluarga Bapak Ibu, jadi mohon betul bisa dimaklumi begitu ya. Nah, kemudian untuk AM ini dosen pembimbing melakukan pembimbingan paling sedikit 4 kali, yaitu secara luring atau daring. Nah, ini tugas kami, Bapak Ibu, monitoring itu tidak perlu kami sampaikan, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang paling penting kami sampaikan, Bapak Ibu, terkait dengan nomor 11, Bapak Ibu ya. Keuangan FITK itu membayarkan honor PLP 2, Bapak Ibu. Jadi PLP 1 itu tidak dibayar gitu, Bapak Ibu. PLP 2 yaitu terhadap yang meliputi apa yang dibayar yaitu meliputi honor guru pamong yang maaf itu kami malu menyebutkannya gitu ya. Dan koordinator pamong pun demikian gitu ya. Kemudian kepala sekolah ada honornya walaupun sangat sangat kecil gitu. Nah, itu ada. Kemudian ada transportasi dosen secara at cost gitu ya. Ini kan nanti disampaikan ke dosen. Nah, ini adalah sedikit gitu ya. Walaupun kami sudah berjuang, tapi ternyata belum di ACC sama masih terikat dengan anggaran dari keuangan gitu ya. Bukan dari kita juga, tetapi saya sudah mengajukan ternyata memang dari atasnya yang lebih tinggi gitu. Namun Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu Bapak Ibu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah memilih untuk AM, yaitu AM 1 ya Bapak Ibu, yaitu nanti menggantikan PLP karena tidak bersedia dengan CTT tadi, PLP CTT, maka akan eh, pembayaran honor tidak diberikan kepada pembimbing 1 dan eh, asistensi mengajar. Jadi di kegiatan asistensi mengajar itu untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau koordinator pamong, guru pamong itu tidak di keuangannya tidak ada slot untuk honor itu begitu Bapak Ibu. Nah, jadi karena sifatnya adalah magang begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan 1 tadi. Nah, kemudian yang ke-12 Bapak Ibu. Mitra FITK pada kegiatan artinya sekolah Bapak Ibu, sekolah mitra FITK pada kegiatan PLP 1 dan PLP 2 tidak perlu membayarkan biaya transportasi dosen dan mahasiswa. Justru sebaliknya tadi ya Bapak Ibu. Namun pada asistensi mengajar, madrasah atau sekolah dapat memberikan biaya transportasi pada mahasiswa saja. Ini dapat kalau memang ada seperti yang dikisahkan di asisten di Hikari tadi. Tetapi kalau memang tidak ada, ya tidak masalah Bapak Ibu ya. Memang kalau memang tidak ada slot itu gitu. Sudah kami bersedia untuk ditempati asistensi mengajar mulai yang mahasiswa kita yang sekarang Bapak Ibu ya. Tetapi kami tidak bisa memberikan transportasi nggak apa-apa gitu Bapak Ibu itu sah-sah saja Bapak Ibu ya. Oke Bapak dan Ibu, ini sekarang kita masuk pelaksanaan Bapak Ibu ya. Nah, PLP 1 dan PLP 2. PLP 1 bersifat observasi secara kelompok pada sebuah sekolah karena ini untuk yang memilih PLP. Yaitu satu tim paling sedikit 3 sampai 4 orang. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, satu sekolah itu paling dikit kami plotting adalah 3 sampai 4 orang. Ada yang 3 orang per sekolah dari satu prodi, ya Bapak Ibu. Sementara beberapa prodi, makanya terlihat banyak begitu, banyak mahasiswanya, karena dia per kelompok hitungannya dan satu kelompok itu satu pamong. Kegiatan dilakukan selama 8 hari kerja gitu ya. Kegiatan melalui observasi dan wawancara pada warga sekolah. Komponen yang diwawancara ini Bapak Ibu. Ini PLP 1 ya Bapak Ibu. Saya tidak perlu menjelaskan karena Bapak Ibu udah sangat sering ya Bapak Ibu. Kemudian PLP 2. Nah, ini Bapak Ibu, yaitu praktik mengajar kolaboratif.
yang dilakukan di dalam kelas dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing. Satu tim terdiri dari 3 sampai 4 orang mahasiswa yang melakukan praktik mengajar di kelas yang sama dengan dibimbing satu guru pamong, artinya 3 sampai 4 mahasiswa ini dibimbing satu guru pamong. Nah, mahasiswanya selanjutnya disebut praktikan. Praktikan atau mahasiswa kita masuk secara tim ke kelas. Jadi 3 sampai 4 mahasiswa itu masuk secara tim ke kelas. Di kelas mahasiswa berbagi peran, yaitu satu mahasiswa menjadi guru model, 2 sampai 3 mahasiswa menjadi supporting teacher atau di inisialnya S. Nah, guru model M bertugas mengajar dari pembukaan inti, dari pembukaan, inti dan Nah, iya. nah, sementara supporting teacher adalah sifatnya mensupport gitu ya. Bertugas memfasilitasi peserta didik di kelas untuk fokus pada pembelajaran, membimbing tugas kelompok di kelas, dan membantu penyiapan sarana prasarana pengajaran di kelas. Pelaksanaan praktik mengajar kolaboratif adalah sebagai berikut. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, guru pamong menentukan kelas gitu ya, yang menjadi tentu guru pamong di mana kelasnya gitu ya. Nah, kemudian tim praktikan yaitu 3 sampai 4 mahasiswa itu membuat atau membuat modul atau RPP ya, Bapak Ibu secara bersama-sama tentu di bawah bimbingan guru pamong, satu guru pamong. Kemudian tim praktikan membuat jadwal praktik di kelas, kemudian pembagian posisi M dan S secara bergiliran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya di hari pertama siapa yang menjadi model, hari berikutnya bergantian dan seterusnya sampai semuanya mendapat giliran gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian minimal mengajar mahasiswa sebagai guru model, ya kan guru model itu guru inti gitu ya, yaitu sebanyak 3 kali gitu ya minimal gitu. Artinya minimal itu kalau sudah 3 kali cukup Bapak Ibu ya. Kemudian nilai ujian praktik PLP2 bersifat formatif dapat diambil. Nah, sifatnya dapat diambil artinya apa? Jika tidak mau ujian praktik dan bisa nilainya diambil dari salah satu mereka mengajar itu dan diambil dari 3. Oke, bukan salah satu Bapak Ibu dari 3 penampilan. Jadi Bapak Ibu melihat oh ini sudah cukup diberikan rekomendasi nilai ke dosennya gitu ya. Kalau dosennya bersedia gitu dan Bapak Ibu juga bersedia, jadi mohon untuk bisa saling berkoordinasi. Nanti juga kami akan sampaikan ke guru pamong Bapak Ibu ya. Nah, kemudian praktikan membuat laporan secara berkelompok ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini untuk pelaksanaannya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagi Bapak dan Ibu yang aku akan melakukan AM, yaitu ini kita lewatkan ya Bapak Ibu, karena dia tidak 8 SKS maka lokakarya itu ditiadakan dan langsung seperti PLP gitu ya. Nah, oke Bapak Ibu. eh, nah, ini yang nomor 5 Bapak Ibu ya. Nah, nomor 5 satuan pendidikan yang ditempati kegiatan AM bersifat sukarela, tidak mendapatkan honor kepala sekolah, tidak ada honor koordinator pamong, dan tidak ada honor transportasi ya dari ini. Nah, satuan pendidikan dapat memberikan uang transportasi pada mahasiswa yang melakukan kegiatan magang. Ya, kemudian Bapak Ibu, Prodi dapat menggunakan anggaran pengabdian ini untuk Prodi ya Bapak Ibu ya. Artinya mereka kalau membimbing ke lapangan gitu tidak tidak ada gitu untuk AM itu. Pak, bisa dikit suaranya. Pak Mul. Ya mohon maaf Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kemudian kegiatan AM itu meliputi kegiatan pengajaran dan pengabdian di madrasah atau sekolah. Kegiatan pengajaran berupa praktik mengajar ya, baik secara supporting teacher maupun shadow teacher ya, dengan beban yang diamanahkan oleh guru pamong pengajaran. Artinya ini di AM itu kan bisa yang ini. Kita langsung ke nomor 7. Satu orang di AM. Kalau di PLPCTT tadi yaitu 3 sampai 4 orang satu pamong. Kalau di asistensi mengajar yaitu satu orang guru pamong dapat membimbing satu orang mahasiswa.
Kemudian satu orang pembimbing dapat membimbing satu orang mahasiswa dalam satu sekolah. Nah, kalau guru pamong guru ya, pembimbing dosen pembimbing. Nah, kemudian nilai magang ditentukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Nah, kemudian pembimbing berkewajiban melakukan monitoring AM ini untuk dosen ya. Nah, dosen pembimbing menilai ujian praktik mengajar dilakukan setelah 20 kali mengajar. Nah, ini bedanya Bapak Ibu ya, bahwa di AM itu mengajar minimal 20 kali gitu ya. Karena dia sendirian mendampingi dosennya, tidak bergiliran seperti di CTT atau di apa CTT itu kolaboratif team teaching. Baik Bapak Ibu, ini untuk kita ya tidak perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu ya. Oke, ini juga tidak tidak perlu kami sampaikan. Penilaian juga ini di sekolah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami pikir demikian ya Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Artinya kesimpulannya adalah kalau yang untuk PLP maka kebijakannya 3 sampai 4 orang mahasiswa dengan masuk ke kelas yang sama. Namun jika Bapak Ibu ada yang berkonfirmasi belum bersedia, tentu tadi yang disampaikan Ibu Wakil Dekan satu pilihannya adalah asistensi mengajar Bapak Ibu ya. Demikian dari kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya tanya kok. Halo, cek. Ya, boleh Ibu dari Karisma Bangsa ya Bu ya. Itu Bapak. Enggak, karena tadi saya sempat keluar juga dari Zoom-nya, terdepak istilahnya. Tadi saya ada sedikit informasi yang terputus. Masih. Jadi untuk yang sekarang itu, tadi yang seperti di awal Ibu bilang itu, saya lupa. Eh, jadi sekarang hanya satu kamar. Ini untuk membantu saya untuk menyimpulkan ya. Berarti hanya satu kamar, lalu masuk ke kelas, tiganya itu masuk ke kelas yang sama. Betul, betul Ibu. Jadi satu pamong, kemudian ini kan yang PLP kolaboratif tim teaching ya Bu ya. Nah itu masuk ke kelas yang sama, kemudian dibimbing oleh pamong yang sama. Kemudian minimal yang menjadi guru model itu adalah 3 kali satu mahasiswa. Jadi kalau 3 kali, kalau ada mahasiswanya 3 orang, berarti mereka akan berpraktik bersama-sama itu bergantian menjadi guru model itu, jadi guru supporting teacher selama 9 kali. Gitu Bu Ibu Kepala Sekolah ya dari Karisma Bangsa. Gimana Bu? Ini sama, mungkin pertanyaan yang sama. Ya Bu, silakan Bu kalau Ini, ada respon. ini yang tadi Ya Bapak Ibu mohon di mute ya Bu ya. Ya di mute Ibu. Ya silakan Bu Ibu Retia ya Bu ya dari Karisma Bangsa. file PDF yang tadi tentang sosialisasi itu, apakah kami akan dapat juga? Karena kayaknya ada yang berbeda dari tahun kemarin kan. Ya, Mungkin kami juga perlu lihat. baik Ibu, terima Bisa, kasih. apakah akan bisa dikirim? Kami sudah menyampaikan kepada mahasiswa semuanya, Ibu. Nanti akan kami ingatkan lagi bahwa itu tolong diprintkan untuk sekolah. Gitu ya, Bu. Ya, Retia ya, Bu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya Ibu Ratu Feti. Silakan Ibu. Ya, ya. Assalamualaikum Pak Takidin. Ya, Waalaikumsalam Bu Ratu. Gimana? Pak, ya, mohon maaf Bapak, tadi teh saya telat gabung karena ada kekeliruan link Zoom yang saya terima. Ya, Bu, Jadi ya mungkin gimana? Bu Dekan menjelaskan saya kurang nggak terputus mungkin ya. Cuma Ya, saya ingin menanyakan antara CTT ya Pak, yang ya, Bu, ya. kolaboratif dengan AM. Itu Ya, pilihan
atau kita bisa milih CTT, madrasah tidak ikut AM, itu apakah diperbolehkan? Kemudian yang kedua, jika madrasah juga menerima CTT dan AM juga, apakah mahasiswanya orang yang sama atau berbeda? Itu Pak Takidin. Jika kami tidak menerima AM, hanya CTT, apakah itu diizinkan? Seperti itu. Terima kasih Pak Takidin. Ya, sama-sama Bu Ratu Feti ya. Ini teman lama saya. Dan sekarang juga Bu Ratu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini pertanyaan bagus ya dari Ibu berdua ini. Dari pertama Ibu dari Ibu Retia dari Karisma Bangsa dan Ibu Ratu dari Min 2 ya Bu ya kalau saya nggak salah. Nah, Bapak dan Ibu, kami sebetulnya gitu dari lab dan dari sebagai representasi dari FITK tentu menginginkan Bapak Ibu memilih PLP CTT gitu ya, kolaboratif team teaching ya, karena kan mahasiswa melakukannya berkelompok masuk misal pembimbingnya Bu Ratu gitu misalnya. Nah, kemudian ada 3 sampai 4 mahasiswa itu dibimbing secara intensif di kelasnya Ibu. Kemudian mengajar juga di melakukan perencanaan bersama-sama. Kemudian mengajar juga bersama-sama, tetapi bergiliran menjadi guru modelnya, yang lain support gitu. Nah, itu kan melalui penelitian. Ini kan juga penelitiannya Bu Wadek juga begitu ya. Ini penelitian beliau itu sangat baik. Tetapi eh, Kak, itu artinya kami sangat menginginkan itu. Maka kan kami PLP, CTT ini uh, pilihannya. Tetapi tadi, kalau ada di antara Bapak Ibu mau menerima mahasiswa kita ini, tetapi keberatan dengan pola CTT, dengan alasan seperti sudah ada yang menjelaskan, kami tidak ada ruang kelas yang cukup, siswa kami tidak terbiasa menerapkan dengan berkelompok begitu, jadi aneh gitu ya. Maka kami memberikan alternatif untuk menerapkan asistensi mengajar gitu. Nah, asistensi mengajar ini tentu opsi kedua Bu Ratu. Nah, tapi ada konsekuensinya di kalau dengan menerapkan asistensi mengajar, kita dari segi keuangan nih punten nih Bapak Ibu, saya tuh paling tidak nyaman ngomong ini gitu ya. Itu tidak ada honor gitu untuk kepala sekolah, kemudian koordinator pamong dan guru pamongnya free of charge gitu. Nah, kira-kira begitu pilihannya. Namun kan satu mahasiswa itu bisa dibimbing satu pamong gitu. Nah, paling nanti kita bisa berikan apresiasi berupa ya, sertifikat penghargaan gitu. Kemudian satu pamong membimbing satu mahasiswa gitu. Seperti kemarin gitu loh. Begitu Bu Ratu, jawaban dari saya. Oke, Pak Takidin sangat jelas. Insya Allah, sepertinya Min 2 yang CTT, insya Allah PLP 2 ya, yang CTT. Baik. Siap, insya Allah. Terima kasih Bu Ratu. Ya, sama-sama Pak. Bapak dan Ibu yang lain jika ada yang ingin Oke, ditanyakan, silakan. oke. Assalamualaikum Pak Takidin. Waalaikumsalam. Ya Pak, Oke, Pak Dudung Gultom, ya silakan dari Pak. SMP 75. Baik Pak, tahun kemarin kan kita sudah kerjasama dengan UIN. Baik Pak, terima kasih. Itu dan yang kita terapkan itu PLP kolaboratif itu Pak ya. Ya, Ya ya, Pak. Pak. Ya, ya Bahkan Pak. prodinya waktu itu ada matematika, ada bahasa Indonesia dan ada IPS dan berjalan dengan baik. Kedengaran suara saya Pak? Sangat kedengaran Pak. Oke, Silakan Pak. baik. Yang saya tanyakan hari itu, ini maaf Pak, masalah honor kemarin. Tadi kan disinggung lagi masalah honor. Ya Pak, Kalau ya, kita ya. kalau kita membuat mereka menjadi PLP ya Pak ya. Ya Pak. Ya cuman yang saya tanyakan ya ini maaf Pak. Kami kan ada itu prodi bahasa Indonesia, IPS, matematik tahun kemarin bahkan guru pamong, koordinator pamong dan kepala sekolah ya honornya sampai saat ini belum belum terrealisasi gitu Pak. Maaf Pak, itu aja yang saya tanyakan gitu Pak. Baik Pak. Pak Dudung dari SMP 75 75 ya. ya. Ya Ya Pak. belum ya Pak ya. Kami catat Pak Dokter, ternyata ada honor yang belum ini Pak. SMP 75 Jakarta ya Pak. Ya Pak. Iya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ya.
Itu prodi Kemudian, ini ada bahasa Indonesia, IPS, ada matematika gitu, Pak. ya baik. Ya semuanya katanya Pak. Iya, Oh, ya. begitu. Ya, maksud saya yang dari yang lainnya sudah terbayarkan semua, Pak. Cuman Iya, yang sekolah kita belum, Pak. Itu yang ya, saya ya, tanyakan. ya. Baik, terima kasih Pak Dudun dan sekali kami mewakili FITK mengucapkan mohon maaf ya Pak ya atas ketidaknyamanan dan terima kasih Bapak berkenan untuk menerima kembali. Ya, Pak. Ya, Pak. Kasih, Ya, Pak. baik, terima kasih Pak Kepsek. Selanjutnya Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya silahkan. Pak Muhammad Hasim barangkali sudah menyalakan mic. Mau bertanya Pak? Belum ada suaranya Pak? Tidak ada suaranya Pak Hasim? Di saya tidak ada suara Pak, maaf. Atau bisa ditanyakan di kolom chat Pak Muhammad Hasim. Saya tunggu ya Pak. Bapak dan Ibu saya coba lihat jelas. Kemudian link absen. Oh, punten Pak. Pak Dokter. Ya. Ya Bapak Ibu sedang kita siapkan link link absen. Paparannya nanti boleh share Pak. Siap. Terima kasih. Kami akan share Bapak Ibu ya. Eh, dan kita sudah share itu Bapak Ibu sama mahasiswa. Mohon kepada rekan-rekan mahasiswa ya pastikan Pak yang tadi jadwal dan buku panduannya di-share kepada Bapak Ibu ya. Nah, seandainya sekolah tidak menerima asistensi mengajar, tidak apa-apa kan? Ya, tidak apa-apa dengan opsi CTT ya, Bu ya. Oke, Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Ini di kolom chat sudah saya jawab semua. Atau sudah jelas Bapak? Oh, izin Pak Rahmat Mustafa. Baik, Sepertinya jelas, Pak. baik. Terima kasih Bu Ratu. Konfirmasinya Pak Rahmat Mustafa dulu ya. Saya izin menjawab di kolom chat. Mohon izin Pak, saya Pak Rahmat Mustafa dari SMP Islam Parung. Pak, untuk guru pamong, bagaimana Pak? Apakah satu mahasiswa satu guru atau setiap mata kuliah saja guru pamong? Mohon izin tadi belum nyimak. Baik, Pak Rahmat Mustafa, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Kalau yang PLP, yang tadi seperti saya menjawab ya, pertanyaan dari Bu Ratu, bahwa yang PLP yaitu dengan pola baru sekarang CTT itu, maka dia per kelompok ya, per kelompok prodi. Jadi satu prodi itu misalnya PAI itu kan 3 sampai 4 orang. Sudah kami plotting begitu Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya yang dari PBA juga 3 sampai 4 orang. Nah, masing-masing kelompok mahasiswa dengan yang bidang studi sama itu dibimbing satu pamong Bapak Ibu. Kemudian masuk ke dalam dibimbing satu pamong, kemudian mengajar bersama-sama di kelas yang sama, yang satu pamong itu secara bergiliran menjadi guru pamong. Nanti polanya akan kami kirimkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu hanya minimal 3 kali. Artinya kalau 3 kali itu sudah terpenuhi ya Bapak Ibu ya, baik dipercepat atau nanti diselang-seling itu kewenangan sekolah. Kemudian misalnya sekolah mau minta memberdayakan mahasiswa kita gitu. Misalnya ditetap satu pamong, kemudian karena sekolah butuh guru ya untuk pengganti, guru piket dan lain sebagainya itu sangat welcome Bapak Ibu. Jadi bukan berarti dilarang untuk sekolah mahasiswa kita menjadi guru di kelas-kelas lain, tidak. Cuman mohon bagi yang PLP 2 ini model ini dibantu diterapkan gitu Bapak Ibu ya. Masing-masing mahasiswa mendapat giliran menjadi guru inti, guru model itu 3 kali, itu sudah termasuk ujian Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di lain hari itu silahkan Bapak Ibu berdayakan mahasiswa dan kami tentu berterima kasih menjadi guru klaksikal. Nah, tentu ini menjadi modal penting ya buat mahasiswa kita untuk mempersiapkan diri menjadi guru di masa depan. Kira-kira begitu Pak Rahmat Mustafa ya jawaban dari saya. Bagaimana Pak? Sudah cukup Pak? Pak Rahmat, Punten Pak.
Pak Rahmat Mustafa bisa monitor Pak. Nah, Bapak Ibu, kalau tampaknya belum ya. Kemudian TK Islam An-Najah. Izin Pak, saya dari TK Islam An-Najah. Apakah terkait honor yang diberikan hanya tingkat SD? Soalnya kami dari tahun lalu juga tidak terlihat terkait honor. Terima kasih. Nah, Terima Bapak, kasih Pak, tadi baru nyimak. ya tapi sudah tersampaikan ya Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Siap, sudah siap. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Takaijin. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin Bu yang dari TK saya jawab dulu dari Bu Sri Wiyani ya. Silakan Bu Sri. Ya maaf, terima kasih buat kepercayaan dari UIN. Ini saya tahun ketiga menjadi guru pamong untuk PLP ya. Eh, ya Jenjangnya apa Bu? Punten Bu. Di sekolahnya, nama sekolah Ibu. SD Jurang Timur 2, Pak Takidin udah pernah kesini. Oh iya, iya Bu, iya, 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 iya Bu, iya. Jadi pembimbing PKP kalau nggak salah buat Ya Allah, ya. mahasiswa. Di UT ya Bu ya. Iya, kebetulan Nah, rekan kerja saya yang bimbing Pak Takidin. baik, Nah, terima kasih ya. Bu Sri. Ya Bu, baik. Eh, Ma- Pokoknya ucapan makasih, saya dikasih kepercayaan nih udah tahun ketiga untuk ngebimbing mahasiswa UIN. Seperti biasa deh, tetap pakai kolaboratif aja Pak untuk SD Juramo Timur 2. Cuman yang saya tanyakan, saya juga baru dapat info nih dari Ibu Kepala Sekolah. Eh, Kira-kira itu untuk mahasiswanya sendiri untuk ke sekolah kurang lebih kapan ya Pak Takidin? Untuk Ah, konfirmasi dengan kak ya, saya gitu. baik, terima kasih Bu Sri Wiyani ya. Eh, Mahasiswa kita akan mulai di pembukaan itu tanggal 1 Bu. Nah, tanggal 1 September 2025, hari Senin. Ya, gitu ya Bu Sri. Baik, soalnya tadi sempat masuknya telat, terus, soalnya Ya, dapat baru dapat link. ya, ya. Nanti mahasiswa akan memberikan jadwal ya Bu ya. Di situ mulai PLP itu 1 dan 2 itu di startingnya pada tanggal 1 September 2025. Begitu ya Bu. Ya, ya, siap, siap. Makasih Pak Takidin. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sri. Kemudian saya izin menjawab ya dari TK An-Najah. TK Islam An-Najah apakah terkait honor yang diberikan hanya tingkat SD? Soalnya dari tahun lalu kami juga tidak. Bapak dan Ibu, terkait dengan honor ya. Emang ini saya sebetulnya bukan wewenang saya sebetulnya yang menjawab ini ya, karena ini ada bagian keuangan. Tetapi nggak apa-apa lah saya sampaikan saja karena keuangan tidak dapat hadir. Yaitu begini Bapak Ibu, ini yang membuat kami tidak enak hati itu ya. Untuk honor itu sebetulnya sudah dibayarkan barangkali, cuman kalau satu orang guru pamung itu hanya 100.000 dipotong pajak Bapak Ibu. Misalnya satu pamung membimbing satu mahasiswa gitu. Nah, maka hanya dapat 100.000 gitu. Nah, dan itu pun dipotong pajak. Boleh jadi sudah masuk, cuman tidak ngangkat di rekening gitu ya. Nah, itu juga yang melatar belakangi kami selain dari tadi hasil penelitian ya yang tentang CTT itu kan dari lesson study sebetulnya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah mendengar itu gitu ya. Nah, maka kita membuat mahasiswa itu satu kelompok itu dalam PLP ya, PLP 2 itu eh, satu kelompok itu 3 sampai 4 orang. Salah satu niat kami adalah biar Bapak Ibu yang menjadi guru pamong gitu, guru-guru Bapak Ibu ya, yang ini kan rata-rata adalah kepala sekolah, kepala madrasah gitu itu ketika menerima honornya itu agak lumayan gitu loh Bapak Ibu ya, daripada satu pembimbing satu pamong satu mahasiswa gitu kami udah Bapak Ibu udah capek-capek menyerahkan rekening nggak masuk cuma 100.000 dan nggak ada notifikasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena notifikasi minimal 100.000. Kalau 100.000 dikurang 5% pajak 95 nggak ada notifikasinya. Nah barangkali begitu ya Bu Bu Ibu siapa dari TK Islam An-Najah, karena kami sudah mendapatkan laporan sudah dibayarkan. Namun nanti gini Bapak Ibu, kami akan mohon nanti mahasiswanya bisa minta kami menghubungi biar kami cek lebih lanjut gitu terkait dengan apakah sudah dibayarkan atau memang belum.
Kalau memang belum, nanti kita akan ajukan untuk segera dibayarkan yang tahun lalu gitu. Ibu yang dari TK Islam An-Najah, barangkali begitu ya respon dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Muhammad Hasim, saya dari MTS Yasmin mau bertanya untuk aturan CTT 3 sampai 4 mahasiswa. Nah, begini Bapak, Pak Hasim, Pak Muhammad Hasim ya dari Yasmin. Sebetulnya ini ada dua pola, Pak. Kalau Bapak mau menerima PLP dengan CTT ya, maka pilihannya 3 sampai 4 orang, Pak. Tapi tadi sudah disampaikan Ibu Wakil Dekan ya, kalau misalnya satu atau dua, maka ada opsi kedua yaitu asistensi mengajar gitu, Pak. Ya, jadi bisa menggunakan asistensi mengajar yaitu satu pamong membimbing satu mahasiswa gitu ya. Begitu Bapak, Pak Muhammad Hasim ya. Artinya tadi saya sudah bertanya juga, kami ini pelaksana Bapak, Bapak Ibu ya. Nanti tentu kami tunduk dan patuh kepada yang sudah disampaikan kebijakan fakultas begitu Bapak Ibu ya. Ah, dan tentu kebijakan ini sudah didiskusikan secara matang oleh pimpinan ya. Oke, Bapak dan Ibu, untuk Pak Muhammad Hasim, begitu ya Pak respon dari kami. Selanjutnya Bapak Rahmat Mustafa dari SMB Islam Baru, terima kasih. Jadi boleh juga difungsikan ke yang lain. Boleh Pak. Jadi misalnya sudah ngajar, Bapak Ibu minta diasistensi, misalnya tolong ini kebetulan ibunya nggak bisa. Nah, setelah mereka praktik gitu ya kan bisa direncanakan. Intinya mereka berkelompok, kalau yang memilih PLP. Kemudian ada kesempatan mengajar tadi minimal 3 kali menjadi guru model per anak, per mahasiswa kita. Nah, hari-hari lain itu dipersilahkan menggunakan itu. Dan satu lagi Bapak Ibu, kami mahasiswa kita ini ya, anak-anak kita tersayang ini, mahasiswa ini kan juga kadang ada yang mata kuliahnya yang masih ada Bapak Ibu yang perlu dituntaskan. Kadang mereka juga sudah bersiap-siap menyusun skripsi ya. Nah, barangkali Bapak Ibu berkenan kami mohon untuk memberikan satu hari mereka izin untuk tidak ke sekolah gitu ya. Karena mereka perlu berkoordinasi dengan dosennya, perlu menyiapkan rencana penelitiannya, bahkan ada yang mau melakukan kuliah gitu karena mengulang dan lain sebagainya dengan berbagai alasan lah. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi mohon kebijaksanaan Bapak Ibu untuk berkenan memberikan mereka izin. Tetapi kalau ternyata sudah lengkap semua tidak izin, ya itu silahkan. Itu Bapak Ibu ya. Oke, saya izin untuk menuntaskan ini dulu ya, Bapak Ibu yang raise hand. Kemudian TK Albin. Seperti tahun lalu kita di sekolah kelas hanya satu orang PPL saja, karena di dalam kelas itu sudah ada dua kelas. Nah, baik Ibu dari TK Albin, berarti kalau begitu kita polanya adalah asistensi mengajar, Bapak Ibu ya. Asistensi mengajar dengan konsekuensi yang sudah dijelaskan tadi gitu ya, Bapak Ibu ya. Karena sekarang itu ada pemetaan yang seperti tadi dua pola itu. Jadi kita bisa menggunakan pola asistensi mengajar. Baik, ini di buka prodi ya. Bu Mary Fadilah Nur. Ini Bu Mary dari UIN, bukan? Jika pola-pola CTT 3 sampai 4 harus mengajar satu kelas saja secara bergantian untuk mata pelajaran tentu, misalnya mahasiswa bahasa Indonesia mengajar hanya di kelas 10, 5, gimana tuh? X5 dengan 3 mahasiswa bergantian di kelas itu dengan masing-masing mahasiswa dijatahkan mengajar 3 kali ya. Dan guru penanggung jawab tersebut sebagai guru Bahasa Indonesia. Jika mahasiswa prodi matematika juga demikian, atau beda kelasnya. Bapak Ibu, jadi ini dia basisnya adalah program studi Bapak Ibu ya. Misalnya ya guru bahasa Indonesia yang ngebimbing kelompok 3 sampai 4 orang guru bahasa Indonesia gitu. Kemudian yang berbahasa Inggris ya yang bahasa Inggris nggak ada sekarang. Yang matematika ya program studi matematika, guru matematika gitu. Jadi mereka tidak dicampur aduk di satu kelasnya beda-beda Bapak Ibu gitu. Kelasnya upayakan beda-beda gitu ya. Nah, oke Bapak Ibu bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, kemudian baik.
Nah, sekarang tadi ada Bapak yang dari MTS mau raise hand, silakan Bapak. Ya, silakan Pak. Mohon nyalakan mic-nya Pak. Atau Ibu dari MTS Darul Hikmah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Takidin, mohon izin. Ya Pak. Ini saya Fahmi Ali dari MTS Darul Hikmah Pamulang. Ini mewakili Ibu Kepala Madrasah karena Ibu Baik Kepala Pak, baik. Madrasah Baik. keluar ini, Pak. Iya Pak. Dengan teknis pelaksanaan PLP periode ini, yang CTT itu, Pak, eh, terakhir info yang mahasiswa datang ke tempat kami itu kan ada dua prodi, Pak. Baik Ada Pak. PAI dan matematika kalau tidak salah itu. Iya Pak, ya. Untuk yang pertanyaan pertama, untuk yang PAI itu, apakah seluruh bidang mata pelajaran PAI atau hanya memilih salah satu saja, Pak? Karena kan di MTS itu kan ada 4 plus 1 bahasa Arab gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, ini mohon dikoreksi Pak ya kalau salah. Kalau tadi kan yang CTT itu berarti setiap mahasiswa minimal mendapatkan 3 kali jatah untuk menjadi guru model ya, Pak? Iya Pak, iya betul. Jadi kalau ada 4 mahasiswa, minimal ada sekitar 12 kali jumlah pertemuan yang Betul. wajib. Iya Pak, betul. Itu Pak ya. Betul Pak. Ya, artinya dalam jangka waktu kalau 4 mahasiswa berarti lebih kurang 2 bulan baru selesai gitu Pak ya. Dua. Oh, Kalau karena kalau 1 minggu 1 kali pertemuan berarti ada sekitar 2 bulan lebih Pak. ya 2 bulan lebih ya Pak ya. Ya. Emang 1 minggu 1 kali ya Pak ya? Kalau PAI 1 minggu 1 pertemuan Pak. Baik, baik. Ada berarti ada opsi lain dong Pak ya, mata pelajaran lain gitu. Yang Iya karena kalau PAI itu kan terbagi ada akidah, Al-Quran hadis, fikih, SKI gitu kan. baik, baik, baik. Oke. Bisa langsung saya jawab Pak? Baik, silakan Pak. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya dari Bapak Fahmi Ali, betul ya Pak? Betul Pak, betul. Nah, dari Bapak Fahmi dari MTS Darul Hikmah, uh, in- kalau PAI gitu, itu kan hanya 1 minggu sekali gitu ya, dan itu kan sangat wasting time gitu, buang-buang waktu kepala sekolah dan mahasiswa kita. Oleh karena itu, kalau untuk madrasah, mahasiswa kita itu lebih memilih untuk program studi ya Pak ya. Nah, program studi saja. Nah, kemudian misalnya, misal Pak, satu grup itu memilih untuk yang CTT ini karena tujuannya itu benar-benar kuat ya. Tadi alasannya sudah disampaikan Ibu Bu Wadek ya. Bu Wadek satu. Nah, bagaimana mereka menyiapkan kemudian melaksanakan praktik itu secara dimonitoring dan dibantu oleh temannya gitu ya. Nah, itu satu pamong gitu. Nah, kemudian nanti untuk misalnya kalau sekolah contohnya Darul Hikmah untuk memberdayakan mahasiswa kita di luar yang 12 kali itu sangat dibolehkan, Pak. Misalnya setelah terpenuhi atau ya sambil saja memenuhi sampai akhir di sela-sela itu menggunakan mahasiswa kita diberdayakan untuk menjadi guru piket atau menjadi mendampingi guru di kelas mata pelajaran lain yang masih berhubungan dengan itu, kami sangat berterima kasih. Begitu Pak Fahmi, respon saya. Silakan Pak kalau ada yang ingin dikonfirmasi kembali. Iya, artinya untuk penilaian kepada mahasiswa sendiri tidak harus yang ketika dia inti masuk kelas sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jadi mereka bisa diberikan penilaian ketika diberikan beban pelajaran lain yang tidak sesuai dengan jadwalnya gitu, Pak. Baik Pak, terima kasih. Ini bagus ya pertanyaannya semakin memperkuat. Nah jadi begini Pak, yang ada yang wajib itu ya, itu yang terpenuhi tadi minimal 3 kali dan satu pamong itu sifatnya wajib. Nah, itu harus dilakukan. Nah, kemudian yang ini, yang tambahan itu nanti mahasiswa itu harus melaporkan apa yang mereka lakukan sebagai nilai tambah yang perlu disampaikan kepada pembimbing agar itu menjadi pertimbangan untuk nilainya di nilai akhirnya, Pak. Nah, begitu ya. Jadi mereka jika mereka melakukan praktik di kelas atau melakukan kegiatan lain kan mereka bikin laporan, Pak. Nah,
yang ada laporan yang sifatnya bersama. Nah, nanti di dalam itu ada kegiatan-kegiatan individu di dalam laporan itu. Nah, mereka mengajar atau membantu administrasi dan lain sebagainya itu sebagai poin tambahan atau nilai tambahan. Begitu Pak Fahmi, respon dari saya Pak. Baik, Pak Takidin, terima kasih banyak penjelasannya. Ya baik Pak, terima kasih juga atas pertanyaannya yang sangat bagus. Bapak Ainul Yakin atau Ibu silahkan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin mau bertanya berkaitan dengan kami. Kami kebetulan di Madrasah Darussunnah dapat mahasiswa PLP itu dari program PAI, Pak. Baik Nah, Pak, baik. kebetulan Madrasah Darussunnah ini basicnya pesantren. Jadi Baik Pak. jadi mapel-mapel agama ini kan terpecah-pecah ya, dan dosen dosen atau pengajarnya ini kan beda-beda semua ya. Akidah beda, akhlak beda, fikih beda. Nah, bagaimana dari kebijakan dari FITK sendiri terkait masalah eh, kami yang seperti ini. Kemudian guru terkait guru pamongnya, apakah guru pamongnya ini mesti beragam, harus memenuhi dari mapel-mapel PAI, Pak? Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ainul Yakin dari Madrasah Darussunnah ya Pak ya. Bagus pertanyaan Bapak ya. Sebetulnya mirip ya jawabannya dengan yang ditanyakan oleh Pak Fahmi tadi, yaitu kita sekarang ini untuk PLP itu adalah menerapkan kolaboratif tim teaching. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya, yaitu 3 sampai 4 mahasiswa itu masuk ke dalam kelas yang sama, dibimbing satu pamong gitu ya. Nah, itu kalau seperti di madrasah, nah tentu itu silahkan Pak, mau pamongnya dari akidah, dari apa namanya itu fikih dan lain sebagainya. Bidang Pak PAI ya saya kurang paham juga Pak bagian-bagiannya yang di madrasah gitu. Nah, itu silahkan nanti kebijakan sekolah dan tentu barangkali boleh bertanya juga kepada mayoritas mahasiswa itu ya Bapak Ibu. Yang penting satu grup itu dibimbing satu pamong. Tidak harus yang PAI bener gitu Pak. Kan PAI kan juga mereka juga belajar yang uh, sub-sub itu gitu. Nah, kemudian seperti tadi mereka akan masuk bersama-sama ke dalam kelas gitu. Nah, lagi-lagi misalnya karena kalau 3 orang, intinya masing-masing mahasiswa itu menjadi guru model itu minimal 3 kali ya. Artinya 3 kali sudah terpenuhi. Dan selain itu dan itu wajib sifatnya. Kemudian di sela-sela itu atau kalau sudah tercukupi 9 kali kan ada waktu sampai 2 bulan cukup lama gitu ya Bapak Ibu. Dan itu mahasiswa kita diberi kesempatan gitu untuk mengajar dan itu tentu kami sangat berterima kasih dan itu akan dilaporkan oleh mahasiswa kita menjadi menjadi nilai tambah Pak. Nilai tambah yang akan mereka mereka laporkan kepada dosen pembimbing yang akan menjadi pertimbangan menjadi nilai mereka menjadi lebih baik. Begitu Bapak Ainul Yakin dari Darussunnah, respon dari saya Pak. Barangkali ada yang ingin direspon silakan Pak. Baik, Pak, cukup. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Bapak dan Ibu masih ada pertanyaannya atau sudah cukup jelas Bapak dan Ibu? Baik, dari MTS JK. Baik Pak, mohon izin bertanya di sekolah kami sedang ada mahasiswa sedang ada mahasiswa PLP dari jurusan agama, sedangkan dari UIN dari jurusan manajemen. Oke, bagaimana membagi kelasnya ya? Oke, ini menarik ya. MTS JK itu apa ya, Bapak JK itu? Jamiatul Khair kali ya? Boleh, Ya Bapak? Pak, Jamiatul Khair Pak di Gampung Utan situ tempatnya Pak Ya, Takidin. Bantu jawab. baik. Terima kasih Bu Ratu. Prodinya apa ya, Bapak Ibu yang PLP? Pak, itu bisa dibantu. Ibu, kalau ada yang, Eh, Kebetulan Pak Takidin di kami juga di Min 2. Izin kamu ya Pak. ya ya silakan Bu Ratu. Di Min 2 juga ada PLP dari IKI. Memang dia mapelnya mapel PAI gitu. Sama sudah sebulan ya, mungkin sama dengan di MTSJK, mapelnya mapel PAI, Pak. Ya, 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 ya. Jadi gimana strateginya? Kalau menurut saya,
eh, kalau memang bisa dibagi, eh, di ditampung, kami sangat senang ya. Tetapi kalau rombelnya tidak cukup, nah mungkin eh, kita boleh Bapak Ibu untuk gimana Pak Dokter? AM, Ya. AM ya. Eh, di dialihkan aja ya Pak. Ya, boleh, boleh. Mungkin begitu Bapak dari Bapak Ibu yang dari Jamiatul Khair Iya, dialihkan ke sekolah lain aja iya, Bapak. iya. Jadi, ya maaf. Iya, kemarin tuh ada 4 orang agama, kemudian 4 matematik, 4 bahasa Arab. Ternyata dari itu terakhir September akhir terakhirnya gitu. Jadi kan bingung untuk membagi agama, sementara agama kan hanya 2 jam dalam seminggu itu. Apakah saya nggak terima agama, apal agama atau bagaimana ya? Baik, ini menarik. Bagus, Bu. Jadi eh yang umum aja apa aja matematika apalagi, Bu? Matematika Kak, matematika aja. Sama bahasa Ya. Arab cuma 2. Nah, bahasa Arab bisa diterima, Bu. Bisa, karena ini yang ya, dari IKI hanya PAI aja. Oh, udah berarti yang PAI boleh Ibu alihkan ya, Bu ya. Mohon disampaikan mahasiswa untuk Iya. lapor ke kami biar kami cari sekolah yang lain. Oh gitu. Berarti yang PAI nggak kita terima ya Pak ya? Ah, ya, bahasanya dialihkan, Bu. Sedih mereka. Ya, oh, dialihkan ya. Sedih, Maaf. sedih karena nanti kan dia pengen di Jamiatul Khair gitu ketemu ibu gitu kan. Iya. Kemarin udah ketemu kemarin. Tuh kan, Saya lu emang nggak sedih gitu. enggak, saya ingatnya saya pikir PLP dari IIK itu terakhir bulan Agustus. Ya, Ternyata masih sebulan lagi. Lupa. Iki mah kesenangan di sana ya Bu ya. Gantian dong. Ya, ya udah Bu, yang PBA Iya, sama ya. matematika tolong diterima ya Bu. Iya, itu udah saya terima kalau yang itu. Masya Yang PAI Allah. masih ragu. Eh, Tapi kalau misalnya Ibu mau nerima dengan bisa membagi-baginya, kami terima kasih gitu. Tapi kalau memang Iya. sulit, ya bisa dialihkan ke Iya. sekolah lain ya Bu ya. Orang lain ya. Nanti saya bilang sama Baik, mahasiswanya deh. Ya, baik. terima kasih Pak. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak Ibu, sudah jam setengah 11 ya. Waktunya kami sudah sampaikan sampai jam 10.30 kalau saya tidak salah. Kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Dokter Mulyadi. Ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, Silakan Pak. lagi revisi. Oh, Bang Kak. Kayaknya cukup, makasih banyak semuanya. Sudah cukup ya Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu Wakil Dekan 1, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi, terima kasih banyak atas segala atensinya. Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat baik kepada kegiatan PLP pada periode ini. Uh, Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan kelancaran dan kemudahan bagi Bapak Ibu dan kepada kita semua dan kepada anak kita. Kurang lebih mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu belum benar. Bapak Ibu, ya bagi Bapak Ibu yang merasa honornya yang semester genap atau ganjil yang 2004-2025 belum terbayarkan, mohon untuk menitipkan kepada mahasiswa untuk menghubungi kami biar kami tanyakan ke keuangan. Nah, gitu jangan malu-malu Bapak Ibu ya. Ya, identitas yang jelas. Dengan identitas yang jelas biar kami tracking di mana gitu. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Saya izin untuk menutup semua ya Bapak Ibu Zoom ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Takidi Sama-sama Bu atas Ratu. aktivitas. Ya.